Sebelum Anda menggunakan jasa advokat, Anda tentunya harus tahu dulu satu, urgensi Anda menggunakan advokat, dan Anda juga harus tahu hak-haknya advokat, dan Anda juga harus tahu kewajiban-kewajiban Anda sebagai klien dari advokat. Intinya mengetahui hak dan kewajiban baik advokat maupun kliennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, ini penting sekali ya sahabat-sahabat. Beberapa kali saya memberikan edukasi ini kepada masyarakat di Indonesia untuk paham dan mengerti ketika menggunakan jasa advokat, meliputi ya kan hak-hak seorang advokat dan kewajibannya, hak-hak seorang klien dan kewajibannya. Nah, ini sebelum menggunakan jasa advokat, pastikan dulu sahabat-sahabat ini mau menggunakan jasa advokat yang seperti apa. Karena jasa hukum itu ada prodeo, ya kan? Jadi bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat yang tidak mampu dan di-cover oleh negara. Ada pro bono. Pro bono ini merupakan tugas mulia seorang advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma juga, tidak di-cover oleh siapa-siapa. Bahkan advokatnya yang mengeluarkan uang. Karena advokat ini kan memegang teguh namanya officium nobile atau profesi terhormat. Ada jasa hukum profesional. Tentunya sahabat-sahabat dikenakan cas atau dikenakan biaya dalam menggunakan jasa advokat. Nah, tentukan dulu mau menggunakan jasa yang mana gitu loh. Kalau sahabat-sahabat mampu, gunakan jasa profesional. Kalau tidak mampu, gunakan jasa bantuan hukum yang cuma-cuma itu tadi. Cuma selama ini sering saya temui bahwasanya ada meminta bantuan hukum itu cuma-cuma, ya kan? Padahal orangnya orang yang mampu, bahkan membuat keterangan tidak mampu. Wah, ini jangan. Jadi kalau pura-pura tidak mampu nanti menempatkan keterangan palsu pada akta otentik nanti ya, yaitu di SKTM itu jangan sahabat-sahabat. Jadi pertama tentukan dulu mau menggunakan jasa yang mana. Yang kedua, setelah sahabat-sahabat menentukan itu jasa, mau jasa hukum yang mana, hitunglah yang profesional. Oh, saya mau pakai jasa advokat yang jasa profesional. Maka datanglah ke advokat sahabat-sahabat. Nah, jasa advokat itu meliputi yang profesional nih, meliputi konsultasi. Konsultasi itu sudah jasa hukum sahabat-sahabat. Konsultasi itu dikenakan cas. Yang kedua, ya kan, pemberian surat kuasa itu diberikan cas, ya kan. Mama sahabat-sahabat mau mengkuasakan perkara apa ya gitu. Di surat kuasa saja sudah dikenakan cas honorarium, ya kan begitu. Karena di situ pentingnya, ya kan, legalitas advokat secara formil untuk menjadi representatif kliennya yang melalui surat kuasa itu, dan itu dikenakan honorarium. Jelas di pasal 21 ayat 1 Undang-Undang advokat. Jadi advokat berhak mendapatkan honorarium dari jasa hukum yang dia berikan. Itu dicatat ya sahabat-sahabat. Surat kuasa. Nah, setelah itu transportasi advokat. Itu juga transportasi advokat itu juga masuk jasa advokat. Setelah itu apa lagi? Termasuk juga di dalamnya success fee, ya kan, akomodasi, semuanya success fee ini masuk. Seperti apa success fee?
Umpama perkaranya 2 miliar nih. Nanti kalau sudah goal sekian persen saya berikan kepada advokatnya. Pahami hak-hak advokat itu. Banyak saya mendapatkan pertanyaan. Jasa advokat yang profesional mahal ya Mas Habaib. Ya saya sampaikan. Coba Anda berada di posisi advokat. Saya bilang, we need the time. Kita butuh waktu. Kita kadang mengesampingkan kepentingan pribadi dan keluarga untuk menganalisa secara all out masalah pada klien kita. Setelah itu, kalau perdata panjang sekali, pidana panjang sekali perjalanannya. Belum kita spend uang pribadi kita untuk kesana kemari gitu kan. Itu makanya harus jelas sekali di depan itu sahabat-sahabat. Ada kemarin saya itu. Jadi Mas Habib ini bagaimana jasanya ya? Jasa pra peradilan saya sekian ya kan. Sampai selesai pra peradilan. Datang. Ini kan sudah selesai pra peradilan. Pokok perkaranya kenapa kok soalnya kan kemarin sudah sudah harusnya tercover, padahal itu cuma jasa di pra peradilan saja, tapi ya enggak apa-apa. Saya menggunakan jasa prodeo secara cuma-cuma gitu. Ya itu pahami sahabat-sahabat ya. Banyak klien itu enggak paham, terutama kalau sudah dimenangkan perkaranya. Banyak yang begitu. Sudah dikabulkan, dimenangkan, offset. Banyak yang model-model begitu. Yang nunggu ininya laku lah, tanahnya laku, yang inilah yang ini, pada akhirnya tetap tidak bayar. Jadi pahami itu sahabat-sahabat, karena advokat juga mempunyai hak retensi. Apa hak retensi? Hak untuk menyimpan atau menahan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diserahkan oleh kliennya yang berkenaan dengan hak dan tanggungan kliennya kepada advokat. Itu hak retensi sahabat-sahabat. Nah, pahami itu hak-hak advokat dan juga kewajiban advokat. Kewajiban advokat ketika sudah tanda tangan surat kuasa dan kontraknya tentulah harus sesuai dengan apa yang ada di kontrak itu sahabat-sahabat. Kemudian dari sisi klien, pahami ya. Yang pertama, sampaikan permasalahan Anda kepada advokat sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya. Jangan ngarang-ngarang, karena ini akan membantu advokat dalam menganalisa, kemudian membuat solusi, ya kan? Kemudian mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang sahabat alami. Jelaskan sejelas-jelasnya, sampaikan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan data. Berikan data sebenar-benarnya berdasarkan fakta yang terjadi. Jangan dibuat-buat. Karena nanti pernah saya, ya kan, di kantor saya itu klien ternyata memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Artinya datanya buat-buat atau ceritanya ngarang-ngarang. Jangan. Kenapa sahabat-sahabat? Karena jangan nodai profesi advokat ini, ya kan, dengan hal-hal yang justru nanti mengurangi atau membuat publik berkurang kepercayaan terhadap advokat. Maka dari itu berikan data yang sebenar-benarnya, itu kewajibannya. Hak-haknya, ya hak-haknya tentulah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya advokat itu dan klien, ini dalam konteks klien itu berhak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan surat kuasa dan kontrak yang telah diberikan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dari klien kepada advokatnya. Demikian sahabat-sahabat yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sebelum menggunakan jasa advokat, sehingga bertemu baik, maka selesai kontrak juga akan baik. Begitu sahabat-sahabat. Dan yang paling penting lagi, konsisten. Gimana konsisten ini? Jadi jika sudah menggunakan jasa advokat A, B, nggak usah pakai advokat yang lain. Karena apa? Ibaratkan begini, sahabat-sahabat jualan bakso nih. Pak, ke rumah saya ya, banyak saudara-saudara ini yang mau beli. Ya, datanglah ke sana. Kemudian datanglah tukang bakso lain. Nelpon tukang bakso lain. Gimana? Minimal
secara apa ya, nilai-nilai humanis ya kan, nilai-nilai etik itu jauh dari itu sahabat-sahabat. Artinya kedepankan akhlakul karimah dan juga etika ketika menggunakan jasa lawyer itu. Jadi itu ya intinya, kalau sudah pakai lawyer A, kontraknya sampai mana, udah percayakan semua ke lawyernya kan gitu sampai selesai. Ada kemarin itu, wah saya tangani, ujuk-ujuk datang lawyer lagi, ujuk-ujuk datang lawyer lagi, ujuk-ujuk datang lawyer lagi. Ya itulah, ya maklum kan kita, masyarakat kita SDM ya. Tapi SDM itu sumber daya manusia harus diimbangi dengan akhlakul karimah. Jadi ketika meminta jasa hukum kepada seorang advokat, datang baik-baik, ya gunakan etika. Karena apa? Karena advokat juga dibekali dengan kode etik, dan klien juga harus punya etika ketika menggunakan jasa advokatnya. Demikian sahabat-sahabat, kalau itu semua sudah dipahami dan menentukan advokat pilihan sahabat-sahabat, maka insya Allah ke depan, maka insya Allah semua permasalahan yang ditangani oleh advokat akan berjalan dengan lancar dan berakhir dengan akhir yang indah. Artinya tetap terjalin silaturahim yang baik. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.